Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aulia, NIM 21060097 dari jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem komputer dan pengantar pemrograman. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama, sistem komputer. Sistem komputer adalah kumpulan perangkat-perangkat komputer yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk melakukan proses pengolahan data sehingga dapat menghasilkan informasi yang diharapkan oleh penggunanya. Perangkat yang terdapat pada sistem komputer diantaranya hardware atau perangkat keras, yaitu peralatan fisik komputer itu sendiri. Software atau perangkat lunak adalah program yang berisi perintah untuk melakukan proses tertentu. Dan brainware adalah manusia yang terlibat serta mengoperasikan sistem komputer. Fungsional komputer. Yang pertama, komputer menjadi alat bantu administrasi. Yang kedua, komputer menjadi alat bantu komunikasi. Yang ketiga, komputer menjadi alat bantu multimedia. Yang keempat, komputer menjadi alat bantu pengendali sistem industri. Yang kelima, komputer menjadi alat bantu produksi entertainment. Yang keenam, komputer menjadi alat bantu periksa kesehatan. Yang ketujuh, komputer menjadi alat bantu pengendali perang dan sebagainya. 5. Generasi komputer. Yang pertama, generasi pertama atau tabung vakum terjadi sekitar pada tahun 1946. Yang kedua, generasi transistor terjadi sekitar tahun 1959 hingga 1965. Yang ketiga, generasi pertama kali dikembangkan oleh Jack Kilby. Yang keempat, generasi mikroprosesor pertama kali dibuat oleh IBM pada tahun 1971. Yang kelima, generasi AL atau AR ditandai dengan munculnya smartphone, tablet, dan notebook. Berikut adalah arsitektur komputer. Bagian-bagian komputer. Sistem bilangan di komputer. Yang pertama, sistem bilangan desimal adalah sistem bilangan yang menggunakan angka dari 0, 1, sampai 9. Yang kedua, sistem bilangan binar adalah suatu sistem penulisan angka dengan menggunakan dua lambang, yaitu 0 dan 1. Yang ketiga, sistem bilangan oktal adalah sebuah sistem bilangan berbasis 8. Yang keempat, sistem bilangan heksadesimal adalah jenis sistem bilangan terdiri dari 16 simbol. Ini adalah bentuk dari konversi bilangan desimal ke sistem bilangan biner. Ini bentuk dari konversi bilangan biner ke sistem bilangan desimal. Ini bentuk dari konversi bilangan binar ke sistem bilangan oktal. Ini bentuk dari konversi bilangan binar ke sistem bilangan heksadesimal. Fungsi software secara umum yaitu
Yang pertama, menyediakan fungsi dasar untuk kebutuhan-kebutuhan komputer yang dibagi lagi menjadi sistem operasi atau hanya sistem pendukung. Yang kedua, mengatur berbagai hardware agar dapat bekerja secara bersama-sama. Yang ketiga, sebagai penghubung antara software yang lain dengan hardware. Yang keempat, sebagai penerjemah software lain dalam instruksi ke dalam bahasa mesin sehingga dapat diterima oleh hardware. Yang kelima, sebagai pengidentifikasi program. Perangkat lunak sistem. Yang pertama, bahasa pemrograman adalah instruksi standar untuk pemerintah komputer. Yang kedua, sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya perangkat keras dan perangkat lunak. Yang ketiga, utility. Perangkat lunak aplikasi. Yang pertama, perangkat lunak perusahaan atau enterprise. Yang kedua, perangkat lunak infrastruktur perusahaan. Yang ketiga, perangkat lunak informasi kerja. Yang keempat, perangkat lunak media dan hiburan. Yang kelima, perangkat lunak pendidikan. Yang keenam, perangkat lunak pengembangan media. Yang ketujuh, perangkat lunak rekayasa produk, dan lain-lain. Sekian yang dapat saya sampaikan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah dan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.